Halo guys, balik lagi di Black Screen ID. Kita bakalan lanjutin part 2-nya School Out Forever, dan yang belum nonton part 1-nya silahkan cek link di deskripsi, oke? Lanjut cuy. Sesampainya Lee di sekolah, dia menemukan Pak Kemsek yang udah nggak bernyawa karena keinfeksi virus. Dengan jari-jarinya yang hilang cuy. Yang pelakunya sendiri adalah anjing peliharaan Pak Kemsek itu sendiri. Anjing itu memakan jari-jari Pak Kemsek karena kelaparan dan terkurung di ruangan itu. Lee dikejar anjing itu dan diselamatin sama mbak-mbak UKS yang bernama Matron. Lalu Matron mengajak Lee ke tempat orang-orang yang bertahan, termasuk sahabatnya Meg dan gurunya yang kemarin nemuin ganja di tas Lee, yaitu Mr. Withers. Dan saat mereka merencanakan misi untuk mengumpulkan persediaan bahan makanan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Mr. Hammond dan anaknya yang langsung bersembunyi seperti menghindari sesuatu. Yang ternyata itu adalah seorang gadis bersenjata bernama Claire Baker dan seorang om-om. Tujuan mereka adalah menangkap Mr. Hammond karena kedapatan mencuri sesuatu di kota mereka. Lee dan teman-temannya sepakat buat ngelindungin Mr. Hammond, dan pergelutan pun terjadi antara Lee dan teman-temannya menghadapi Claire dan om-om tadi tentunya. Meg berhasil membuat Claire pingsan dan mereka juga berhasil membunuh om-om tadi. Yang lebih tepatnya sih Meg yang bunuh. Double kill ya cuy. Lalu mereka membawa Mr. Hammond yang tertembak di bagian punggungnya ke ruangan UKS. Karena kekurangan stok kantong darah, Mr. Withers pun memutuskan buat ngedonorin darahnya buat Mr. Hammond. Alhasil, Mr. Hammond pun dapat diselamatkan cuy. Keesokan harinya, Lee dan Meg melanjutkan misi mereka untuk mengumpulkan persediaan bahan makanan. Nah, di saat melakukan pencarian, mereka dikejutkan oleh seorang psikopat gitu, dan dia berusaha membunuh Lee dan Meg di sana. Nah, di saat Meg hampir terbunuh, Meg ditolong oleh seorang om-om yang sebut saja dia Flynn, dan dia bersama nenek-nenek bernama Nenek Baker. Sebelum berpisah, Nenek Baker bertanya kepada mereka apakah mereka melihat putrinya sambil menunjukkan sebuah foto. Yang ternyata putrinya Nenek Baker ini adalah Claire yang menyerang sekolahan tadi. Karena tak mau terkena masalah, Lee dan Meg berkata kalau mereka tak melihatnya. Namun, Flynn agak sedikit curiga dengan gelagat Lee dan Meg. Karena curiga, Nenek Baker membawa satu rombongan pasukan ke sekolahan. Nah, karena Nenek Baker yakin kalau putrinya ada di sekolahan tersebut, Nenek Baker mengatakan kepada seluruh penghuni sekolah untuk menyerahkan putrinya dalam waktu 24 jam. Namun, Mr. Bites dan lainnya mengatakan kalau putrinya Nenek Baker ini nggak ada di sekolah ini dan tetap menutup gerbang. Namun Nenek Baker mengatakan mereka akan tetap masuk dalam waktu 24 jam. Tawuran pun tak terhindarkan cuy. Kedua kubu saling bertahan dengan strategi masing-masing. Konflik internal terjadi antara Mr. Bites dan Meg. Di sini Mr. Bites dianggap tak becus jadi leader cuy. Meg pun mengkudeta kepemimpinan Mr. Bites, dan semua siswa setuju akan hal ini, termasuk Lee. Karena sejauh ini hanya Meg lah yang memberikan rancangan yang masuk di akal walaupun agak sedikit sadis. Di sini Matron agak kecewa dengan Lee, karena dikiranya Lee berbeda dengan anak-anak lain yang udah nunjukin sifat-sifat psikopatnya cuy. Meg dan siswa-siswa lainnya mulai berlatih dan juga menyiapkan beberapa strategi, seperti patroli keliling sekolah dan juga ada yang jaga di genteng gitu cuy. Meg mulai mengusulkan ide-ide sadisnya cuy. Dia memberikan ide untuk menghabisi Claire dan juga memutilasinya. Supaya saat Nenek Baker beserta rombongannya masuk ke sekolahan, mereka tak menemukan apa-apa dan pergi dari situ. Namun Lee yang masih punya hati nurani sangat tidak setuju dengan rencana Meg ini. Lalu Meg mengajak siswa-siswa yang memiliki bakat psikopat sepertinya untuk melancarkan aksinya cuy. Dan di saat Mr. Bites memergoki rencana sadis mereka, mereka malah balik menganiaya Mr. Bites. Di sini Matron berusaha menolong Mr. Bites tapi tak bisa berbuat apa-apa karena kalah kuat dan juga kalah jumlah cuy. Lee yang mengetahui hal ini pun marah dan sempat terjadi perkelahian antara Lee dan Meg. Karena kondisi pasukan Nenek Baker yang udah masuk ke sekolahan, mereka pun kembali ke pos masing-masing. Matron pun berpesan kepada Lee untuk tetap hidup agar bisa bertemu dengan ibunya.
Tawuran pun terjadi, saling bunuh pun tak terhindarkan antara pasukan Nenek Baker versus anak STM cuy. Entah karena kurangnya persiapan atau kalah strategi, yang jelas pasukan Nenek Baker yang kelihatan lebih senior dan lebih terlatih kalah sama anak STM yang baru belajar megang senjata tadi pagi cuy. Alhasil tawuran pun menyisakan Nenek Baker seorang, sementara pasukannya modar semua cuy. Mac dengan jiwa psikopatnya dia berniat menghabisi Nenek Baker agar tak ada lagi yang tersisa. Tapi hal itu dihentikan oleh Lee dengan berat hati Lee menembak Mac. Sahabatnya yang kini sudah berubah jadi seorang psikopat, cuk. Sekolahan pun damai kembali, cuy. Nenek Baker tetap dirawat dan diperlakukan dengan baik. Scene diakhiri dengan Metron melepas kepergian Lee karena dia ingin mencari ibunya. Dan film pun tamat. He'll always be a student of St. Mark's. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita film School Out Forever-nya, dan jangan lupa buat subscribe, like juga guys, dan komen. See you, bye bye.